wabarakatuh. Di sini saya Farah Amelina dan Nadia Arinatul Imtihana akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa 1880 sampai sekarang. Latar belakang. Benturan-benturan antara Islam dengan kekuatan Eropa menyadarkan umat Islam bahwa jauh tertinggal dengan Eropa, dan yang merasakan pertama kali soal ini adalah kerajaan Turki Utsmani yang langsung menghadapi kekuatan Eropa yang pertama kali. Guna pemulihan kembali kekuatan Islam, maka mengadakan suatu gerakan pembaharuan dengan mengevaluasi yang menjadi penyebab kemundurannya Islam dan mencari ide-ide pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Gerakan tersebut antara lain yaitu Gerakan Wahabiyah yang diprakarsai oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab di Arabia, Syah Waliullah di India, dan Gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dikomandoi oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Dalam gerakan pembaharuan sangat lekat dengan politik. Ide politik yang pertama kali muncul yaitu Pan-Islame atau Gerakan Islam Sedunia yang digencarkan oleh Gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Setelah itu diteruskan dengan lebih gencar oleh tokoh pemikir Islam yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Perkembangan ilmu pengetahuan. Masa kebangkitan Islam atau disebut dengan masa pembaharuan mulai menggeliat pada tahun 1800 Masehi. Pada masa tersebut, kalangan kaum muslimin banyak yang mengerahkan pemikirannya untuk kemajuan agama Islam. Para ulama, cendekiawan muslim di berbagai wilayah Islam banyak yang intens terhadap studi Islam, sehingga keortodokannya mulai ditinggalkan. Sehingga pada masa pembaharuan tersebut, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ajaran Islam berkembang di berbagai negara, seperti negara India, Turki, Mesir. Tokoh pembaharuan yang ternama adalah Muhammad ibnu Abdul Wahhab di Arabia dengan Wahabiyahnya pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi. Gerakan ini memiliki pengaruh yang besar pada abad ke-19. Upaya dari gerakan ini adalah memperbaiki umat Islam sesuai dengan ajaran Islam yang telah mereka campur adukan dengan ajaran-ajaran tarikat yang sejak abad ke-13 telah tersebar luas di dunia Islam. Dalam hal perkembangan kebudayaan pada masa modern juga mengalami kemajuan di berbagai negara Islam atau negara yang mayoritas berpenduduk Islam seperti Mesir, Arab Saudi, Irak, Iran, Malaysia, Brunei Darussalam, Kuwait, dan tentunya Indonesia. Gerakan modern Islam. Pembaharuan dalam Islam atau gerakan modern Islam yang lahir di Timur Tengah sangatlah berpengaruh terhadap gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Pengaruh tersebut seperti munculnya berbagai organisasi dan kelembagaan modern di Indonesia pada awal abad ke-20. Organisasi atau kelembagaan yang dimaksud yaitu Jamiatul Khair pada tahun 1905 yang bertujuan Izul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam dan umatnya. Dengan gerakannya yaitu mendirikan sekolah tingkat dasar dan mengirimkan anak muda berprestasi ke Turki. Al-Irsyad yaitu bergerak dalam bidang pendidikan. Pendirinya adalah Syekh Ahmad Sorkati dan para pedagang. Kemudian Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta dengan tujuan menggapai surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencapai masyarakat yang aman, damai, makmur, sejahtera, dan bahagia disertai dengan nikmat Allah yang melimpah ruah dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Persatuan Islam didirikan oleh Ahmad Hasan dan M. Nasir di Bandung pada tahun 1920. Kegiatan utamanya adalah tabligh, khutbah, dan penerbitan guna memurnikan syariat Islam. Kemudian ada Syarikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo pada tahun 1911. SDI kemudian dirubah menjadi PSI atau Partai Syarikat Islam, dan tahun 1929 diubah lagi menjadi PSII, yaitu Persatuan Serikat Islam Indonesia. Semula bergerak dalam ekonomi dan keagamaan, kemudian berubah menjadi kegiatan politik. Selanjutnya yaitu NU atau Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 13 Januari tahun 1926 di Surabaya dengan tujuan membangkitkan semangat juang para ulama di Indonesia. Kemudian ada Matlaul Anwar yang didirikan oleh Kiai Haji Yasin pada tahun 1905 di Banten dengan kegiatannya berupa sosial keagamaan dan pendidikan. Pergerakan Tarbiyah atau Verdi selanjutnya didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pada tahun 1928 di Sumatera Barat. Kegiatannya bergerak dalam bidang pendidikan, memberantas bid'ah, dan yang lain-lain. Tokoh-tokoh pemimpin perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama besar yang produktif yang lahir di Najd, Arab Saudi. Salah satu kitabnya yaitu Kitab Tauhid, sebuah kitab yang berisi tentang mengesahkan Allah dengan membahasnya praktek-praktek tahayul, bid'ah, khurafat yang ada pada umat Islam dan mengajak untuk kembali ke ajaran tauhid yang sebenarnya. Gerakan pembaharuan Abdul Wahhab terkenal dengan sebutan Gerakan Wahabiyah. Pemimpin yang aktif berusaha mewujudkan pemikirannya. Ia mendapat dukungan dari Muhammad ibn Saud dan putranya Abdul Aziz di Najd. Paham-paham Muhammad Abdul Wahhab tersebar luas dan pengikutnya bertambah banyak sehingga di tahun 1773 Masehi mereka dapat menjadi mayoritas di Riyadh. Di tahun 1787 beliau meninggal dunia, tetapi ajaran-ajarannya tetap hidup dan mengambil bentuk aliran yang dikenal dengan nama Wahabiyah. Pokok-pokok pemikirannya. Yang pertama, harus disembah hanyalah Allah dan orang-orang menyembah selain Allah dinyatakan musyrik. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan kepada selain Allah, melainkan kepada syekh, wali, atau kekuatan gaib. Orang Islam yang berperilaku demikian juga dikatakan musyrik. Yang ketiga yaitu menyebut nama nabi, syekh, atau malaikat sebagai pengantar dalam doa juga dikatakan syirik. 4. Meminta syafaat selain kepada Allah juga syirik. 5. Bernazar kepada selain Allah juga syirik. 6. Pengetahuan selain dari Al-Quran, hadis, dan qiyas merupakan kekufuran. 7. Tidak mempercayai kepada qada dan qadar juga merupakan kekufuran. 8. Menafsirkan Al-Quran dengan takwil atau interpretasi bebas juga termasuk kekufuran. 9. Untuk mengembalikan kemurnian tauhid tersebut, makam-makam yang banyak dikunjungi dengan tujuan mencari syafaat, keberuntungan, dan lain-lain yang membawa kepada paham syirik, mereka berusaha menghapuskan paham ini. Tokoh pembaharuan yang kedua yaitu Rif'ah Badawi Rafi At-Tahtawi, lahir di Tahta, merupakan pembaharu Islam yang pemikirannya yaitu menyerukan kepada umat Islam agar menyeimbangkan antara dunia dan akhirat.
Pembaharu yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani, lahir di Asadabad. Dengan pemikiran pembaharuannya adalah supaya umat Islam kembali pada ajaran agama Islam yang murni, kepemimpinan autokrasi supaya diubah menjadi demokrasi, untuk mewujudkan kemajuan masyarakat Islam yang dinamis agar kaum wanita bekerja sama dengan kaum pria. Dan gerakan pan-islamisme yaitu penyatuan seluruh umat Islam. Gagasannya mengilhami kaum muslim di Turki, Iran, Mesir, dan India. Meskipun sangat anti-imperialisme Eropa, ia mengagungkan pencapaian ilmu pengetahuan Barat. Ia tidak melihat adanya kontradiksi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Namun, gagasan untuk mendirikan sebuah universitas yang khusus mengajarkan ilmu pengetahuan yang modern di Turki menghadapi tantangan yang kuat dari para ulama. Pada akhirnya, ia diusir dari negara tersebut. Selanjutnya ada Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Beliau merupakan seorang pembaharu Islam di Mesir, penerus dari gerakan Wahabi dan Pan-Islamisme. Beliau bersama muridnya yang bernama Muhammad Rashid Ridho menerbitkan jurnal Al-Urwatul Wuthqa. Selain itu, Muhammad Abdul juga menyusun kitab yang berjudul Ar-Risalah At-Tauhid. Guru dan murid tersebut mengunjungi beberapa negara Eropa dan amat terkesan dengan pengalaman mereka di sana. Rashid Ridho mendapatkan pendidikan Islam tradisional dan menguasai bahasa asing, yaitu bahasa Prancis dan Turki, yang menjadi jalan masuknya untuk mempelajari ilmu pengetahuan secara umum. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Ridho untuk bergabung dengan gerakan pembaharuan Al-Afghani dan Muhammad Abduh, dan diantaranya melalui penerbitan jurnal Al-Urwatul Wuthqa yang diterbitkan di Paris dan disebarluaskan di Mesir. Muhammad Abduh sebagaimana Muhammad Abdul Wahab dan Jamaluddin Al-Afghani berpendapat bahwa masuknya bermacam bid'ah ke dalam ajaran Islam membuat umat Islam lupa akan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Bid'ah itulah yang menjauhkan masyarakat Islam dari jalan yang sebenarnya. Sayyid Qutb, yaitu ulama dan tokoh gerakan pembaharuan yang menyelaraskan antara urusan akhirat dengan urusan dunia, dan bersama Yusuf Qaradawi menekankan perbedaan antara modernisasi dengan pembaratan. Jika modernisasi yang dimaksud bukan berarti upaya pembaratan dan memiliki batasan pada pemanfaatan ilmu pengetahuan modern serta penerapan teknologinya, Islam tidak menolaknya, bahkan mendukungnya. Pandangan Al-Qaradawi ini cukup mewakili pandangan mayoritas umat kaum muslim. Secara umum, dunia Islam relatif terbuka untuk menerima ilmu pengetahuan dan teknologi sejauh memperhitungkan manfaat praktisnya. Pandangan ini kelak terbukti dan tetap bertahan hingga kini di kalangan umat muslim. Akan tetapi di kalangan pemikir yang mempelajari sejarah dan filsafat ilmu pengetahuan, gagasan seperti ini cukup tidak memuaskan bagi mereka. Sir Sayyid Ahmad Khan. Sir Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi, India. Adalah seorang pembaharu yang produktif dengan berbagai karya, di antaranya Tarikh-i Sarkhosi Bignaur berisi tentang catatan kronologi pemberontakan di Bignaur, Asbab Bhagat Hind, The Cause of the Indian Revolt atau sebab-sebab revolusi India, Risalat Khair Khawahan Musulman, risalah tentang orang-orang yang setia, dan Ahman Ta'am Ahlul Kitab, hukum memakan makanan ahli kitab. Selain itu, beliau juga mendirikan sekolah Inggris di Mudarabat, sekolahan Muslim University of Aligarh, membentuk Muhammadin Educational Conference, dan mendirikan The Scientific Society atau lembaga penerjemahan Intek ke bahasa Urdu, serta menerbitkan majalah bulanan Tahzib
al-akhlak, dan lain-lainnya. Seperti Al-Afghani, ia menyerukan kaum muslim untuk meraih ilmu pengetahuan modern. Akan tetapi berbeda dengan Al-Afghani, ia melihat adanya kekuatan yang membebaskan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kekuatan pembebas itu antara lain penjelasan mengenai suatu peristiwa dengan sebab-sebab bersifat fisik material. Di barat, nilai-nilai ini telah membebaskan orang-orang dari tahayul dan cengkraman kekuasaan gereja. Kini, dengan semangat yang sama, Ahmad Khan merasa wajib membebaskan kaum muslim dengan melenyapkan unsur-unsur yang tidak ilmiah dari pemahaman terhadap Al-Quran. Ia amat sangat serius dengan upaya ini. Antara lain, menciptakan metode baru penafsiran Al-Quran. Hasilnya adalah teologi yang memiliki karakter atau sifat ilmiah dalam tafsir Al-Quran. Kemudian ada Sir Muhammad Iqbal. Sir Muhammad Iqbal yaitu seorang muslim India dengan karyanya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, atau pembangunan kembali pemikiran keagamaan dalam Islam. Merupakan seorang muslim pertama di anak benua India yang sempat mendalami pemikiran barat modern dan memiliki latar belakang yang bercorak tradisional Islam. Baik, selanjutnya adalah Toha Hussein, lahir di Mesir Selatan pada tahun 1889 dan wafat tahun 1973. Beliau adalah seorang sejarawan dan filosof yang sangat mendukung gagasan Muhammad Ali Pasha. Ia merupakan pendukung modernisme yang gigih. Pengadopsian terhadap ilmu pengetahuan modern tidak hanya penting dari sudut nilai praktis atau kegunaannya saja, tetapi juga sebagai perwujudan suatu kebudayaan yang amat tinggi. Pandangannya dianggap sekularis karena mengunggulkan ilmu pengetahuan. Hikmah-hikmah mempelajari sejarah perkembangan Islam pada abad modern. Perkembangan Islam pada abad modern. Yang pertama, sejarah dikemukakan dalam Al-Quran sebagai kisah atau peristiwa yang dialami umat manusia di masa lalu. Selanjutnya, pelajaran yang dapat diambil dari sejarah dapat menjadi pilihan ketika mengambil sikap. Bagi orang yang mengambil jalan sesuai dengan ajaran dan petunjuknya, orang tersebut akan mendapat keselamatan. Yang ketiga, pembaruan akan memberi manfaat berupa inspirasi untuk mengadakan perubahan-perubahan sehingga suatu pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, dalam sejarah dikemukakan pula masalah sosial dan politik yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa terdahulu. Semua itu agar menjadi perhatian dan menjadi pelajaran ketika menghadapi permasalahan yang mungkin akan terjadi. Yang terakhir, pembaharuan mempunyai pengaruh besar pada setiap pemerintahan. Sebagai contoh, pada zaman Sultan Mahmud II, sadar bahwa pendidikan madrasah tradisional tidak sesuai lagi dengan tuntunan zaman abad ke-19. Oleh karena itu, dibuatlah pembaruan-pembaruan di bidang pendidikan yang memasukkan unsur ilmu pengetahuan umum ke dalam sistem pendidikan negara tersebut. Pengaruh gerakan modernisasi Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dalam bidang akidah, gerakan ini berusaha melakukan pembaharuan karena banyak paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, antara lain paham fatalisme, masuknya budaya syirik, tahayul bid'ah, dan khurafat ke dalam ajaran Islam. Di dalam bidang politik, melakukan pembaharuan dengan tujuan membebaskan wilayah INA dari cengkraman penjajahan Belanda. Dalam bidang pendidikan, melakukan pembaharuan dengan cara melakukan perubahan kurikulum pendidikan dan memadukan pendidikan modern. Dan dalam bidang ekonomi, melakukan pembaharuan dengan tujuan untuk menyaingi perdagangan orang-orang non-pribumi yang menguasai ekonomi Indonesia. Baik, poin terakhir adalah nilai positif gerakan modernisasi Islam. Yang pertama, nilai persatuan.
Nilai persatuan ini mempunyai nilai dasar untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat Islam yang selama ini terpecah karena perbedaan paham dan aliran. Nilai solidaritas mengandung nilai ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan berdasarkan rasa senasib seperjuangan untuk membela Islam dan dalam suka dan duka. Nilai pembaharuan, nilai-nilai tajdid yang meliputi aspek agama yang bebas dari tahayul, bid'ah, khurafat, aspek ekonomi dan aspek politik. Nilai jihad mengandung nilai perjuangan karena ingin menemukan kembali ajaran Islam yang penuh dengan dinamika perjuangan. Nilai kemerdekaan mengandung nilai kemerdekaan, terutama kemerdekaan berpikir.